Saudara, semoga Anda semua kini tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan tugas keseharian sebagaimana mestinya, dan terus sukses tentunya. Amin. Nah saudara, kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dan epidemi HIV/AIDS. Berkat keberhasilan vaksinasi massal yang telah dilakukan, serta kepatuhan kita bersama dalam mentaati protokol kesehatan, maka alhamdulillah pandemi COVID-19 sudah bisa tertangani dan kasusnya cenderung turun. Tentu saja kita sepakat bahwa kondisi ini perlu dipertahankan sampai benar-benar COVID-19 menghilang dari peredaran. Di samping pandemi COVID-19 yang belum benar-benar tuntas penanganannya ini, kita juga masih menghadapi epidemi AIDS. Sehubungan dengan malam renungan AIDS, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Apa itu Hari AIDS Sedunia dan malam renungan AIDS? Apa perbedaannya? Serta apa maksud dan tujuan peringatan malam renungan AIDS tersebut? Inilah yang akan kita bahas pada resensi kali ini. Mohon subscribe dan salam getting to zero. Hari AIDS Sedunia diperingati setiap 1 Desember, sedangkan Malam Renungan AIDS Nusantara diperingati setiap bulan Mei. Jika Hari AIDS Sedunia merupakan gerakan yang dibangun oleh para tokoh-tokoh dunia, maka Malam Renungan AIDS Nusantara merupakan gerakan yang berasal dari civil society atau masyarakat. Dari sejarahnya, Malam Renungan AIDS pertama kali digelar di San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1983. Selanjutnya, peringatan peran ini berkembang menjadi kegiatan internasional di ratusan kota di seluruh dunia. Malam Renungan AIDS pertama kali di Indonesia digelar sejak 1991. Saat itu, kegiatan ini dinamai Malam Tirakatan Mengenang Korban-Korban AIDS yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara di Surabaya. Setiap bulan Mei, di seluruh pelosok bumi merenungkan makna pentingnya kebersamaan dalam menanggulangi epidemi AIDS. Malam Renungan AIDS menjadi momentum penuh arti untuk memberikan penghargaan dan dukungan terhadap sesama yang telah meninggal dunia karena AIDS. Malam Renungan AIDS identik dengan menyalakan lilin. Penyalaan lilin memiliki arti tersendiri. Cahaya lilin memang tidak sebenderang lampu listrik, namun lilin yang menyala itu merubah suasana gelap menjadi terang. Seperti surat Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang, ada secercah cahaya harapan dalam menjalani hidup di masa depan. Cahaya lilin yang redup juga memberikan kesan ketenangan bagi mereka yang tengah merenung betapa HIV/AIDS masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang cukup serius yang perlu ditanggulangi bersama. Malam Renungan AIDS Nusantara pada tahun 2022 ini memiliki tema Hargai Semua, Kobarkan Semangat, Jangan Sampai Padam. Tujuannya adalah 1. Untuk mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal karena AIDS. Sampai dengan bulan Juni 2021, di Indonesia terdapat 436.948 orang dengan HIV/AIDS. 15% diantaranya telah meninggal dunia. Kedua, memberikan dukungan kepada orang yang hidup dengan HIV/AIDS agar mereka tetap optimis dan terus semangat dalam melanjutkan kehidupannya yang berkualitas. Ketiga, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS, termasuk 2 sosok penemu kasus AIDS pertama di Indonesia, yakni Profesor Zubairi Zurban, penemu kasus AIDS pada tahun 1983,
dan Profesor Tuti Parwati Merati, penemu kasus AIDS pada tahun 1987, yaitu seorang pria wisatawan asal Belanda yang meninggal dunia akibat AIDS di Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. Keempat, sebagai upaya edukasi untuk membangkitkan kesadaran semua pihak untuk menghindari risiko penularan HIV/AIDS. Kelima, menggalang komitmen dan partisipasi semua pihak untuk melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Tujuan dari pengendalian HIV/AIDS adalah mencapai triple zero pada tahun 2030, yakni zero infeksi baru, zero kematian akibat AIDS, dan zero diskriminasi. Di samping upaya menurunkan stigma dan diskriminasi, program Ending AIDS pada tahun 2030 itu juga ditempuh melalui upaya meningkatkan cakupan tes HIV, meningkatkan cakupan akses ARV, serta meningkatkan kepatuhan minum obat secara konsisten, sehingga diharapkan mampu menurunkan penularan HIV dan menurunkan tingkat kematian akibat AIDS. AIDS sudah ada obatnya, yakni ARV atau antiretroviral. Saudara kita yang terpapar HIV masih bisa hidup sehat dan sejahtera sebagaimana layaknya orang hidup sehat pada umumnya. Sampai dengan tahun 2022, UNAIDS melaporkan bahwa sebanyak 27,5 juta orang dengan HIV/AIDS telah mengakses obat ARV. Dan sejak tahun 2000, infeksi HIV baru bisa diturunkan. Serta sejak tahun 2005, kematian akibat AIDS juga dapat diturunkan. Sesuai tema Malam Renungan AIDS 2022 kali ini, maka semangat yang masih berkobar dan kolaborasi segenap pihak yang sudah solid perlu tetap dipertahankan agar upaya mencapai Ending AIDS 2030 bisa dicapai. Semoga